Di sini saya dengan Dokter Vicky. Di sini saya akan membantu persalinan pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan mengidentifikasi bahwa sudah terjadi tanda-tanda persalinan kala 2 seperti dorongan untuk meneran, kemudian vulvanya membuka, kemudian perineumnya menonjol, dan ada tekanan agnus. Nah, setelah itu kemudian saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti partuset dan lain sebagainya. Kemudian saya akan mematahkan ampulnya terlebih dahulu. Setelah itu saya juga telah menyediakan spet yang saya masukkan ke dalam partuset. Kemudian saya memakai celemek plastik. Setelah saya memakai celemek, kemudian saya akan melepaskan semua perhiasan, jam tangan dan lain sebagainya. Kemudian saya akan melakukan proses cuci tangan. Setelah saya melakukan prosedur cuci tangan, kemudian saya akan memakai handscoon DTT pada tangan yang kanan terlebih dahulu. Setelah saya memakai handscoon DTT pada tangan yang kanan, kemudian saya akan mengambil spet. Kemudian saya akan memasukkan oksitosin 2,5 ml ke dalam spetnya. Sudah. Kemudian akan menutupnya kembali. Kemudian saya akan simpan di partuset lagi. Nah, setelah itu kemudian saya akan membersihkan vulva dari ibunya dengan cara yang searah. 1, 2, tiga. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan terhadap ibunya dengan melakukan VT. Ibu, mohon maaf ya Bu. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan bahwa didapatkan pembukaannya sudah lebar dan sudah sempurna. Kemudian cairan ketubannya juga sudah pecah. Berarti setelah itu saya akan melepaskan sarung tangan DTT dan merendamnya di lautan klor 0,5%. Baik, setelah itu kemudian saya akan mendengarkan DJJ dari janinnya. Ibu, mohon maaf, saya akan mendengarkan DJJ-nya terlebih dahulu. Baik, DJJ dari bayinya normal yaitu 150 kali per menit. Berarti ibu di sini bayinya dalam keadaan normal dan ibu pembukaan juga sudah lengkap, cairan ketuban juga sudah pecah, maka ibu siap untuk melahirkan. Nah, Bapak tolong dibantu ibunya memposisikan badan senyaman mungkin, ya seperti ini ya Bu. Senyaman mungkin. Ibu silahkan jika ingin minum terlebih dahulu. Ibu minum. Ya, pokoknya ibu yang santai, posisi ibu senyaman mungkin. Nah, jika nanti terjadi kontraksi atau his atau kencang-kencang, ibu silahkan untuk mengejar, ya Bu ya. Bapak silahkan membantu ibunya. Ya. Nah, setelah itu letakkan kain di atas perut ibu. Lalu akan meletakkan kain di sepertiga bawah bokongnya ibu. Ibu, mohon maaf. Nah. Setelah itu, kemudian saya akan memakai sarung tangan DTT untuk tangan kanan juga tangan kiri. Ibu, jika ibu ingin seperti ibu berkontraksi, silakan ibu meneran. Kemudian saya akan melakukan penekanan pada perineum dan juga menjaga tangan kiri saya di atas untuk menjaga kepala. Ayo Bu, silakan terus. Ya, terus Bu. Terus, ya, kepalanya sudah nongol Bu. Terus, saya akan menahannya seperti ini, menahan perineum dan kepalanya. Ya, ya, terus Bu. Terus Bu, terus. Nah, setelah kepala lahir, kemudian saya akan menyeka mulut dari bayinya dan memastikan lehernya bahwa tidak ada lilitan tali pusar. Sambil menunggu
bayi melakukan putar paksi kepalanya. Kemudian saya akan memegang secara biparietal. Tangan kanan saya memegang kepala dan ketiak pada bayi. Ya bu, terus. Kemudian tangan kiri saya melakukan prosedur sanggah susur sambil mengirim tali pusatnya. Baik, bayinya sudah keluar. Setelah itu saya akan meletakkan di atas perut ibu. Saya akan mengevaluasi apakah bayinya menangis dengan kencang dan lain sebagainya. Bahwa bayi menangis, kemudian saya akan membersihkan bayinya, mengelap. Sudah. Kemudian saya akan memastikan bahwa tidak ada bayi lagi di dalam rahim ibu. Baik, setelah itu saya akan mengambil spet untuk menyuntikkan oksitosin. Baik ibu, mohon maaf, setelah ini ibu akan saya akan menyuntikkan oksitosin 2,5 ml ke paha lateral ibu ya. Mohon maaf bu. Baik, setelah itu kemudian saya akan mengambil klem. Kemudian saya akan menjepit 3 cm dari pusat bayinya. 3 cm. Kemudian saya akan mendorong ke arah distal kurang lebih 2 cm ke distal dan menjepit menggunakan klem lagi. Nah, kemudian tangan kiri saya akan menahan klem agar tidak mengenai perut dari bayi. Kemudian tangan kanan saya akan menggunting dari plasentanya. Sudah, plasenta sudah terpotong. Kemudian selanjutnya saya akan mengikat tali pusat bayi. Saya ikat, kemudian saya akan menyelimuti bayi dan ibunya. Kemudian saya akan memberikan topi di kepala bayi. Nah, setelah itu saya akan melakukan peregangan tali pusat. Sebelumnya saya akan memindahkan tali pusat 5-10 cm ke depan vulvanya. Kemudian saya akan melakukan peregangan seperti ini sambil menekan rahim ke arah dorsokranial pada ibu. Kemudian saya akan menariknya. Kemudian saya akan memindahkannya lagi. Ibu silakan bu mengerang terus. Ya bu, plasentanya sudah melepas. Ketika plasenta sudah menyampai vulva, saya akan melakukan searah putaran menggunakan 2 tangan saya. Setelah plasenta keluar, kemudian saya akan mengidentifikasi plasenta. Dan saya akan membuangnya ke tempat sampah plastik. Setelah itu saya akan melakukan masase secara sirkular pada rahim ibu. Baik, setelah itu saya akan mengevaluasi perdarahan dan mengevaluasi apakah terjadi laserasi dari perineumnya. Baik ibu, plasenta dan plasentanya sudah terlahir semuanya. Ibu nanti silahkan dan bapaknya masase uterus dipijit seperti ini ya bu ya, agar berkontraksi uterusnya ya. Nah setelah itu sesudah itu saya akan membersihkan semuanya, membersihkan dari darah-darah. Saya akan buang, saya akan bersihkan dan membuang sampah-sampah ke tempat sampah dan merendam di larutan klor 0,5%. Kemudian saya akan membersihkan ibunya juga. Ibu, mohon maaf saya bersihkan.
dari darah-darah. Nah, selanjutnya saya akan mengevaluasi juga nadi dari ibu. Nadinya normal, yaitu 80 kali per menit. Kemudian saya akan mengevaluasi bayinya juga normal. Baik ibu, silakan kalau mau minum terlebih dahulu. Ibu silakan santai terlebih dahulu. Saya akan membuang sampah-sampahnya. Saya akan melepaskan handspoon dan merendamnya di lautan klor 0,5%. Nah, setelah 1 jam, kemudian saya akan menimbang dan mengukur bayinya. Berat badan dan panjangnya juga normal. Kemudian saya akan menyuntikkan, memberi antibiotik profilaksis di matanya. Kemudian saya akan menyuntikkan vitamin K di paha kanan anterolateral dan kemudian hepatitis B di paha kiri anterolateral. Baik, ini bu bayinya. Baik, persalinan sudah selesai. Kemudian saya akan melakukan prosedur cuci tangan. Gila.